Oke, mari kita buka kebenaran firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Tolong 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Tolong 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 13. Oke, saya membacakan judul perikop ini nasihat-nasihat di kitab Tesalonika. Amin. Saya bacakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh mengunjungkan mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka hiduplah selalu damai sejahtera seorang dengan yang lain. Amin. Tema hari ini saya ambil sederhana, yaitu menghargai pelayanan. Amin. Kenapa saya ambil tema menghargai pelayanan? Banyak kita mengerti seorang pelayanan. Banyak kita melayani. Pelayanan itu bukan hanya sekedar di gereja. Amin. Artinya kehidupan kalian, aktivitas kalian adalah pelayanan. Amin. Ketika kalian menghargai pelayanan, kalian buka kamera. Amin. Saat ibadah. Kenapa? Karena pelayanan itu ada sebuah kasih karunia Tuhan. Kenapa saya bilang pelayanan sebagai kasih karunia Tuhan? Karena kita melayani semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita manusia berdosa bisa melayani Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kenapa saya ambil tema menghargai pelayanan? Karena banyak anak-anak muda tidak mengerti kalau kita melayani itu bukan sekedar pelayanan. Amin. Tapi pelayanan itu mulai dari hati kita. Bukan karena paksaan. Amin. Kalau pelayanan karena paksaan, mohon maaf, tidak menghargai pelayanan. Tetapi kalau pelayanan dari hati, itu namanya menghargai pelayanan. Amin. Kalau kita memahami, kalau kita mau menghargai pelayanan, menghargai ibadah, utamakanlah buka kamera saat ibadah. Amin. Bagi yang tidak sibukkan. Kenapa saya temari menghargai pelayanan? Karena pelayanan itu bukan main-main. Kalau pelayanan main-main, mohon maaf, jangan melayani. Amin. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dimulai dari hati yang tulus. Amin. Dan fokus. Mengapa Rasul Paulus menjelaskan di kitab Tesalonika ini, perjalanan di Tesalonika ini? Karena banyak anak-anak di Tesalonika tidak memahami seorang pelayan Tuhan, tidak menghargai pelayanan. Amin. Tetapi kita malam ini belajar, kalau kita mau menghargai pelayanan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau berapi-api dalam Tuhan, hargailah pelayanan. Amin. Pelayanan itu bukan hal sederhana. Ya, saya udah melayani di mimbar. Haleluya, aku memuji kebesaranmu. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, apakah ada pelayanan di dalam hidup kalian? Dalam aktivitas kalian, dalam pekerjaan kalian. Amin. Kalau kita menghargai pelayanan, menghargai Tuhan dalam hidup kita, pekerjaan kita ada pelayanan. Benar nggak Kak Pandi? Hidup kita ada pelayanan. Amin. Kalau kita menghargai pelayanan, punyalah hidup optimis. Ketika di pelayanan, Bang, saya mau pelayanan. Bang, saya mau WL. Bang, saya mau ini. Tetapi pelayanan yang sejati harus menghargai. Amin. Kita bisa melayani itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena pengorbanan Tuhan. Ingat nggak, hari ini kan kita mengadakan Paskah. Paskah itu artinya kita harus menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan. Menghargai pelayanan. Menghargai ibadah. Amin. Ibadah cuma 1 jam. Tetapi saat teleponan yang kayak gabut, bisa lama. Amin. Bisa rame. Kenapa? Saya tahu. Emang kalau ibadah itu gak enak. Pelayanan itu gak enak. Emang. Ego kita maunya, wah, saya maunya tidur. Wah, saya mau santai. Woi, sekarang bukan waktunya santai. Waktunya kita pertegaskan bahwa pelayanan yang sejati harus hargai. Ibadah yang sejati harus dihargai. Amin. Kenapa saya bilang harus dihargai? Saya bukan begini ya, bukan menghargai bangkur ya, bukan. Saya nggak mau dihargai manusia. Tetapi kita semua, hargailah Tuhan. Amin. Kalau kita menghargai Tuhan, pelayanan kita akan menjadi berkat. Tetapi kalau kita tidak menghargai Tuhan,
pelayanan kita ya begitu saja, bukan jadi berkat, mohon maaf, jadi batu sandungan. Amin. Kalau kita mau melayani Tuhan, luar biasa, Tuhan memakai kita. Tetapi kalau kita sekedar melayani Tuhan, rutinitas pelayanan doang, mohon maaf, lahir dan batin saya bilang, bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan untuk kita semua. Amin. Tetapi kalau kita hargai pelayanan, contoh Kak Angel mau melayani Tuhan, ya saya besok bisa pelayanan, langsung hadir, tepat waktu. Amin. Kalau kita mau hargai pelayanan, harus hadir tepat waktu. Kalau mau ibadah, kita harus hadir tepat waktu. Amin. Mengapa kita sering gagal dalam pelayanan? Kenapa kita nggak makin bertumbuh dalam pelayanan? Kenapa? Karena kita tidak menghargai pelayanan. Amin. Kalau orang yang menghargai pelayanan, hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Kenapa saya temanya menghargai pelayanan? Kita harus belajar. Karena pelayanan itu bukan sekedar rutinitas. Pelayanan yang sejati dimulai dari hati. Betul nggak Kak Pandi? Dimulai dari hati. Mau nggak hati plong? Mau nggak hati terbuka? Kalau hati kalian terbuka untuk menerima pelayanan, didikan Tuhan, hidup kalian akan diberkati Tuhan. Amin. Tetapi kalau pelayanan sebagai rutinitas, setiap hari melayani Tuhan, setiap ibadah Zoom melayani Tuhan, ibadah WA melayani Tuhan, tetapi hatinya tidak menghargai pelayanan, mohon maaf, jadi batu sandungan untuk kita semua. Amin. Kenapa hari ini saya temanya menghargai pelayanan? Karena pelayanan itu bukan main-main. Kalau pelayanan main-main, mohon maaf, bukan bertumbuh, malah jadi batu sandungan untuk kita semua. Betul nggak? Kalau kita menghargai pelayanan, hargailah Tuhan, pencipta segala pencipta. Amin. Temanya sederhana, menghargai pelayanan, tetapi prosesnya itu yang sangat sulit. Amin. Omong gampang, tapi melakukannya yang susah. Kenapa saya bilang susah? Karena kita harus hargai lah Tuhan. Jangan hargai bangkur. Bangkur itu manusia biasa. Amin. Tetapi hargai pelayanan itu Tuhan. Amin. Kalau kita mau melayani Tuhan, bukan hanya rutinitas, hidup kita dipakai Tuhan. Tuhan akan mempromosikan kita. Amin. Pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau datang tepat waktu pelayanan? Apakah kita mau datang ibadah tepat waktu? Amin. Kalau kita mau datang ibadah dan pelayanan tepat waktu, bukan kita lagi menjadi, tetapi Kristus memakai kita. Amin. Pertanyaan dalam Quran kita, apakah kita mau dipakai Tuhan selama ini? Apakah kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tetapi kalau melayani sekedar rutinitas, mohon maaf, tidak akan pertumbuhan rohani. Tetapi kalau pelayanan dari hati, mau menghargai pelayanan, dalam sibuk apapun tetap datang, itulah Tuhan yang berkati kita semua. Tuhan akan mempromosikan kita. Amin. Hari ini saya nggak ada PowerPoint. Saya singkat, jelas, padat. Kenapa kita harus menghargai pelayanan? WL, doa, syafaat, pimpin pujian, pengkhotbah, semuanya itu miliknya Tuhan. Amin. Kita hanya sebagai pemakai atau sebagai hidup kita sebagai pemakai doang. Amin. Tetapi kalau hati kita benar-benar terbuka untuk Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus, pekerjaan kalian pelayanan bukan hanya pembicara doang, bukan hanya worship, tetapi hidup kalian akan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan akan mempromosikan kita dengan gampang. Tetapi apakah kita mau hargai pelayanan itu? Amin. Dimulai dari nol kita pelayanan, dari komunitas ini, dari komunitas Aki, dari komunitas semuanya. Amin. Nggak ada Tuhan kasih langsung besar. Tetapi kalau kita mau melayani dari hal yang kecil, Tuhan akan kasih perkara yang luar biasa. Amin. Artinya kita harus semangat, bukan sekedar pelayanan. Ketika kita memuji kebesaranmu di depan WA, memuji kebesaranmu di depan masyarakat, di depan warga, di depan tetangga kita, apakah kita menjadi berkat? Amin. Jadi saya bukan sekedar omong, tapi bukti kenyataan. Amin. Pelayanan itu namanya bukti. Kalau kita perlu bukti, banyak bukti-buktinya. Amin. Pelayanan yang sejati bisa menjadi berkat untuk keluarga kita, bisa menjadi berkat untuk tetangga kita. Amin. Pertanyaan dalam Quran kita, apakah kita mau
menghargai pelayanan? Mari kita semua, untuk anak-anak muda, kita hargailah pelayanan selama kalian masih hidup. Amin. Tuhan mau, kalau kalian mau menyenangkan hati Tuhan, hargailah pelayanan, hargailah ibadah. Amin. Kenapa saya temanya menghargai pelayanan? Banyak kita hanya sekedar pelayanan, tetapi tidak mengerti arti kata makna dari pelayanan. Amin. Kalau kita mengerti pelayanan itu sebenarnya sederhana. Hati kita, pikiran kita melekat kepada Tuhan. Amin. Ada satu lagu yang paling saya suka. Ku terhubung denganmu, selalu dekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Artinya hati kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Saya mau bukan bicara tentang berkat. Berkat yang sejati harus hargai pelayanan. Amin. Saya nggak memikirkan apa pandangan kalian. Saya mau memikirkan apa yang kita lakukan selama ini di dunia ini. Apakah kita mau jadi berkat atau mau jadi batu sandungan? Itu tergantung kalian. Yang utama ada hargailah pelayanan kalian. Amin. Hargailah hidup kalian. Amin. Ingat, hidup itu hanya sekali. Kalau kalian gunakan waktu yang enggak, tidak hargai pelayanan, bukan jadi berkat, malah jadi omongan orang atau jadi batu sandungan orang. Amin. Tetapi kalau kalian menghargai pelayanan, datang dengan tepat waktu, bukan hanya kita doang, semuanya bilang haleluya, puji Tuhan. Amin. Kenapa saya bilang pelayanan itu sangat penting? Karena saya bermakna, karena saya tahu bahwa pelayanan itu bukan sekedar omdo, tetapi bukti kenyataan. Amin. Bukan hanya kita tiba-tiba di mimbar, shalom saudara-saudari, begini. Tidak. Tapi Tuhan mau bukti kenyataan kehidupan kalian. Amin. Itulah hargailah pelayanan. Bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Ingat, 2000 tahun yang lalu Tuhan menderita untuk menebus dosa kita. Artinya kita harus hargailah pelayanan kita. Amin. Sorry, saya harus tegur malam ini. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa pelayanan itu adalah miliknya Tuhan. Kita adalah sebagai alatnya Tuhan. Amin. Artinya hargailah selama kalian masih ada. Kalau kalian sudah nggak ada, ya udah, tinggal pilih mau masuk surga atau neraka. Amin. Itu saja. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita serius, ku terhubung dengan hadirat Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu dekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan, selalu hati terhubung dengan hadirat-Mu Tuhan. Berikan kami hati selalu menghargai sebuah pelayanan, makna tujuan pelayanan kita, makna tujuan kita lahir, makna dari kelahiran Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan. Pakailah kami Tuhan, pakailah alat kami Tuhan, pakailah semuanya Tuhan. Pakailah berkoneksi dengan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.